Halo Lighters, salah satu hal yang kadang suka bikin gua nyesek itu kalau misalnya gue beli makanan, tapi ternyata itu bentuk aslinya beda jauh sama yang digambar. Mungkin pernah ngalamin lu juga ya. Jadi kalau digambar itu ukurannya besar banget, dagingnya kelihatan banyak, sayurnya banyak macamnya, bentuknya menarik banget lah pokoknya. Tapi pas gue beli, pas barangnya ada di tangan gua, pas gua buka bungkusnya, jejeng, ternyata beda jauh sama yang digambarnya. Nah, kalau ngalamin hal ini tuh rasanya kayak apa ya? Kayak ditipu gitu. Pokoknya nggak terima ya, ini, aduh nyesek banget pokoknya. Dan gua yakin yang ngalamin hal ini bukan cuman gua aja, tapi banyak orang. Buktinya apa? Buktinya gua nemuin beberapa orang itu ngeposting gambar-gambar makanan yang nggak sesuai dengan aslinya. Kita coba lihat gambar yang pertama. Nah, ini ada orang beli es krim. Kalau ngeliat gambarnya sih gambar panda ya, lucu. Ada bentuk mukanya dan warnanya jelas gitu ya. Tapi pas dibuka sama orangnya, ya ampun, dalamnya bentuknya nggak jelas ya sama sekali, nggak ada panda-pandanya sama sekali. Ini mirip kayak Mickey Mouse tapi mukanya juga nggak jelas teman-teman ya. Nah, ini gambar yang pertama. Aduh. Kita lanjut gambar yang kedua. Nah, ini gambar semacam sandwich ya. Semacam sandwich, kita lihat gambarnya menarik banget. Ini ada dagingnya berlapis-lapis, terus sayurannya disusun dengan baik juga. Menarik lah gambarnya. Tapi pas orang beli dan ngebuka bungkusnya, dalamnya kayak habis jatuh ya teman-teman. Ini nggak karuan banget, daging yang nggak sebanyak kayak digambar. Sayurannya juga nggak bagus seperti digambar. Ini pasti orang kalau beli kecewa banget. Kita lanjut dengan gambar yang ketiga. Nah, ini lucu banget, ada es krim. Di gambarnya itu bentuk SpongeBob. Kotak, warna kuning, matanya bulat. Tapi pas dibuka, dalamnya ini kata gue parah banget sih. Ini es krim tapi SpongeBob-nya kayak habis menangis ya. Ini horor banget, matanya warna hitam tapi lunturnya nggak karuan. Waduh, ini kebayang mau makan juga mungkin hilang nafsunya. Nah, yang terakhir ini mungkin minuman yang lu sering beli di salah satu outlet fast food yang terkenal di Indonesia. Kelihatan segar minumannya, menarik. Kayaknya orang yang nggak haus ngelihat gambar ini juga jadi haus bawaannya, pengen minum. Tapi pas beli, pas disajikan di depan kita, bentuknya kayak gini. Waduh, ini sama sekali nggak menarik, warnanya pucat, dan es krimnya juga nggak sebanyak kayak digambar ya. Kebayang ya, jadi orang waktu nerima bentuk aslinya kayaknya rasa hausnya hilang, tapi diganti sama rasa kekeh karena aslinya ternyata beda sama yang digambar. Nah, kalau misalnya untuk urusan makanan, oke lah, kita mungkin bisa agak sedikit maklum. Kenapa? Karena namanya juga trik marketingnya, dan banyak para penjual makanan memang ngelakuin hal kayak gitu. Yang aslinya beda dengan gambarnya. Nah, tapi masalahnya kasus seperti itu tuh bisa terjadi bukan cuma kepada makanan, tapi kepada orang. Dan kalau kasusnya terjadi pada orang, seringkali kita lebih nggak bisa mentolerir. Waktu ada orang yang aslinya nggak sesuai dengan gambarannya, kita bakal nggak terima. Contoh misalnya ada orang itu kita kira orangnya baik banget, sabar banget gitu ya pencitraannya, tapi waktu kita kenal orangnya, waduh, gampang marah, gampang emosian. Atau contoh lain, ada orang kelihatannya rajin banget, pekerja keras banget, waktu kita udah kenal, waktu udah kerja bareng, ampun males banget ya. Itu pasti bikin kita kesel. Dan mungkin banyak orang yang ngalamin hal ini. Ada orang kelihatan jujur banget, saking jujurnya kayaknya malaikat juga minder kalau dekat-dekat sama dia. Tapi pas udah kerja bareng, ya ampun, tukang bohong, raja pendusta, pabrik hoax, terus suka mencuri. Waduh, pokoknya kita bakal nggak terima waktu orang aslinya nggak sesuai dengan yang digambarkan. Dan mungkin kadang yang lebih parahnya ada orang kelihatan rohani banget, kelihatan spiritual banget, tapi waktu udah main bareng, waduh ya ampun, hidupnya sama kayak orang-orang dunia.
Dan kalau kita ngelihat orang-orang seperti itu, kita bawaannya greget ya, kita nggak terima. Sekali lagi, kalau makanan kita masih bisa maklum, tapi kalau orang kita nggak bisa terima. Jujur kadang kalau ketemu orang seperti itu, bawaannya mungkin kita pengen nabok ya. Dan kita mungkin nggak akan ngasih label orang-orang tersebut adalah orang-orang yang munafik, orang yang pandai bersandiwara, orang yang jago pencitraan, dan orang yang suka pakai topeng. Dan mungkin sebagian antara kita akan ngomong bahwa orang-orang seperti itu merupakan orang-orang yang nggak berintegritas. Karena yang diucapkan nggak sinkron dengan apa yang ia lakukan. Bulan ini kita bakal ngebahas satu tema yang sangat penting banget, yaitu tentang integritas. Nah, waktu lu ngedengar kata integritas, apa sih yang muncul di dalam benak lu? Apa yang terbersit di dalam benak lu? Mungkin ada sebagian yang terlalu ngebayangin orang berintegritas itu orang yang jujur, orang yang bermoral, orang yang punya, bisa dipegang omongannya, orang yang punya, bisa dipercaya. Nah, itu semua benar, tapi hari ini gue mau khusus ngebahas satu definisi integritas yang menurut gue bagus banget. Ya, ini ada satu orang, dia bikin quotes kayak gini. Integrity is what we do, what we say, and what we say we do. Nah, ini bagus banget ya. Jadi integritas itu adalah tentang apa yang kita lakukan, tentang apa yang kita katakan, dan tentang kita melakukan apa yang kita katakan. Ini ada 3 lapis makanya. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan benar nggak? Bermoral nggak? Melanggar hukum nggak? Kalau apa yang kita lakukan melanggar hukum, nggak bermoral, nggak benar, nah kita nggak berintegritas. Lanjut, yang kedua. Kalau kita mengatakan sesuatu nih, nah yang kita katakan itu hal-hal yang benar nggak? Isinya kebohongan nggak? Atau ada dusta nggak di dalamnya? Nah, kalau kita mengatakan sesuatu hal itu isinya dusta, isinya kebohongan, dan bahkan isinya hal-hal yang jahat, kita sedang tidak berintegritas. Dan yang ketiga, apakah kita melakukan apa yang kita katakan? Istilahnya itu apakah kita menjadi seseorang yang disebutnya seorang yang walk the talk. Jangan sampai kita ngucapin A tapi kita malah ngelakuin yang B. Nah, itu adalah definisi integritas. Mungkin lu bertanya, apa sih pentingnya punya integritas? Untuk apa kita tetap bisa memiliki integritas di tengah dunia yang memang udah nggak peduli dengan integritas? Atau mungkin anak-anak zaman sekarang nanyanya lebih kayak gini, apa sih untungnya kalau gua punya integritas? Nah, gua mau ngomong bahwa salah satu alasan kenapa hidup kita harus berintegritas adalah karena kita bakalan memiliki sukacita. Nah, lu mungkin langsung nanya, wah nggak percaya, lu kata siapa? Kok Ricky bisa ngomong kayak gitu, dasarnya apa? Nah, itu bukan kata-kata gua, itu ucapan dari firman Tuhan. Kita buka Mazmur 119 ayat 1 ngomong kayak gini. Ini gua ambil yang versi bahasa Inggrisnya ya. Joyful are people of integrity who follow the instructions of the Lord. Ayat ini ngejanjiin bahwa orang-orang yang bisa memiliki hidup berintegritas, hidupnya akan dipenuhi dengan sukacita. Nah, satu hal yang gua tahu, kita semua, gua dan lu, pengen hidup kita itu dipenuhi dengan sukacita. Gak ada satupun orang yang normal yang pengen hidupnya dirundung dengan duka cita. Gak ada. Gua yakin kita semua pengen hidupnya dipenuhi dengan sukacita. Nah, gue jadi berpikir, kenapa ya? Apa hubungannya orang yang menjalani hidup dengan integritas, tapi kok bisa memiliki sukacita? Setelah gue pikir-pikir, ternyata make sense loh. Gini, jadi orang yang berintegritas itu, orang yang memang tidak menyembunyikan kepalsuan, tidak menyimpan kebohongan, dan tidak menyembunyikan dusta di dalam hidupnya. Artinya apa? Hidupnya enteng. Karena dia kemana-mana nggak usah membawa kebohongan, nggak usah membawa yang namanya dusta.
Nah, karena hidupnya enteng, makanya dia hidupnya bisa lebih sukacita dibandingkan dengan orang-orang yang gak berintegritas. Nah, coba cek, lu sampai sekarang masih menyembunyikan dusta atau enggak? Jangan-jangan itu sumber penyebab kenapa hidup lu gak bersukacita. Alasan lain kenapa kita harus hidup berintegritas sih, karena alasan praktis. Yaitu karena kita sendiri senang bergaul, berteman, dan kerja bareng sama orang-orang yang punya integritas, bener gak sih? Bahkan kita aja senang kalau orang tua kita berintegritas. Kita bakal senang banget kalau orang tua kita itu kalau janji pasti ditepati. Nah, makanya kenapa yang namanya integritas itu penting. Salah satu alasan kenapa murid-murid Tuhan Yesus sayang banget, respect banget, kagum banget sama gurunya yaitu Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus juga merupakan seorang yang berintegritas. Zaman dulu itu sistem guru dan murid beda dengan zaman sekarang. Kita kan kalau guru murid cuman ketemu di sekolah, habis itu pulang, udahan. Nah, kalau zaman dulu itu enggak. Murid itu mengikuti guru kemanapun dia pergi. Jadi waktu seorang murid memutuskan mau berguru kepada seseorang, dia meninggalkan kehidupannya, dia benar-benar hidup tinggal bareng dengan gurunya. Makan bareng, tidur bareng, kemana-mana bareng-bareng. Kecuali mandi bareng ya. Nah, kenapa? Supaya si muridnya bisa benar-benar ngeliat kehidupan gurunya. Apa yang diucapkan sama nggak dengan yang dipraktekkan. Nah, menariknya murid-murid Tuhan Yesus ini selama 3,5 tahun hidup bareng, tinggal bareng, tidur bareng sama gurunya. Kalau misalnya mereka nemuin kecacatan dalam hal moral, atau nggak mereka mergokin Tuhan Yesus itu ngelakuin hal yang aneh-aneh, atau mereka ngelihat, wah katanya ngomongnya A, tapi ternyata hidupnya seperti B. Nah, murid-muridnya pasti bakal langsung ninggalin. Ya dong, logikanya ngapain berguru sama seseorang yang nggak bisa diandalkan perkataannya maupun perbuatannya. Nah, tapi selama 3,5 tahun murid-muridnya ikut, kita lihat apa komentar Petrus terhadap gurunya. Di dalam Alkitab kita bisa baca kesaksian Petrus, dia ngomong kayak gini. Ia, yaitu Tuhan Yesus, tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Bayangin 3,5 tahun hidup bareng, nggak berhasil menemukan ketidaksinkronan antara perkataan dan perbuatannya. Seolah-olah dia pengen ngomong kayak gini. Gua udah ngelihat dengan mata kepala sendiri nih, gua Petrus, gua udah lihat dengan mata kepala sendiri yang namanya Yesus bener-bener nggak ada tipu daya. Perbuatannya, perkataannya, semuanya sinkron. Pertanyaannya, gimana dengan kita? Oke lah, Tuhan Yesus itu berintegritas karena ya mau gimana juga dia Tuhan ya, nggak ada dosa di dalam dirinya. Masalahnya gimana dengan gua? Gimana dengan lu? Manusia yang penuh dengan dosa. Nah, kabar buruknya, nih gua harus jujur aja ngomongnya, kabar buruknya, gua dan lu akan selalu mengalami kesulitan untuk bisa hidup berintegritas. Kenapa? Ya karena kita manusia berdosa. Alkitab ngomong kayak gini, Yeremia 17 ayat 9. Hati manusia tak dapat diduga, paling licik dari segala-galanya dan terlalu parah penyakitnya. Kebayang ya, jadi di dalam kita itu udah terlalu parah, makanya kita nggak akan pernah bisa hidup dengan berintegritas. Nah, terus gimana dong solusinya? Kok kita harus hidup berintegritas, tapi kita tahu kita nggak mampu untuk melakukan hidup yang penuh dengan integritas. Tenang, Alkitab ngasih harapan. Kita baca tulisannya Paulus di Galatia 2 ayat 20. Dia ngomong kayak gini. Sekarang bukan lagi saya yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri saya. Ini makanya kabar baik buat kita semua. Tuhan Yesus yang menjalani hidup penuh dengan berintegritas, sekarang rohnya ada di dalam diri kita. Dialah yang akan memampukan kita supaya kita bisa hidup penuh dengan integritas. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, dan kita bisa melakukan apa yang kita katakan. Ingat, dengan kekuatan kita sendiri kita nggak akan pernah bisa hidup dengan berintegritas. Itu nggak mungkin cuy, susah banget. Hanya dengan kekuatan dari Tuhanlah kita bisa menjalani hidup dengan berintegritas. Jadi saran gue buat kalian,
Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita untuk mencoba hidup berintegritas. Andalkan kekuatan Tuhan. Karena sekarang yang hidup di dalam diri kita bukanlah kita lagi, tapi Tuhan Yesus. Selamat hidup berintegritas.